Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak semua, hari ini kembali kita lanjutkan kegiatan belajar mengajar online kita. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak Bapak semua, kita masih berada di materi dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Adapun submateri kita pada pembahasan kali ini adalah mengenai perairan darat dengan titik fokus yang akan kita bahas di sini adalah air tanah dan sungai. Karena berbicara tentang perairan darat, ada beberapa hal yang ingin dibahas yaitu air tanah, sungai, danau, dan rawa. Tapi kita batasi untuk hari ini mengenai air tanah dan sungai saja. Oke. Perlu kita ketahui bahwa perairan darat merupakan perairan yang ada di wilayah daratan, di mana perairan dapat dibedakan atas air tanah dan air permukaan. Atau air permukaan terdapat di atas permukaan bumi, adapun yang terdapat di bawah permukaan bumi disebut dengan air tanah. Jadi kalau dia posisinya air tanah itu berada di lapisan ataupun di bawah permukaan bumi. Sedangkan air permukaan itu berada di lapisan atas permukaan bumi seperti danau, rawa, sungai. Oke, kita langsung ke air tanah. Ketika berbicara mengenai air tanah adalah massa air yang ada di bawah permukaan tanah atau air yang bergerak di dalam tanah yang terdapat di dalam ruang antara butir-butir tanah yang meresap ke dalam tanah dan bergabung dalam bentuk lapisan tanah yang disebut dengan akuifer. Air tanah dapat disebut aliran yang secara alami mengalir ke permukaan tanah melalui pancaran ataupun rembesan. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah tingkat porositas tanah atau batuan, kemiringan lereng, tingkat kelembapan tanah. Lebih dari 98% dan semua air tersembunyi di bawah daratan. Dan sisanya 2% tampak di permukaan sebagai danau, sungai, dan reservoir. Dan setengah dari 2% itu tersimpan di reservoir ataupun buatan. Air tanah juga meresap melalui berbagai media seperti pori-pori tanah, retakan tadi, rongga-rongga akibat rubuhnya tumbuhan besar binatang dan pencairan berbagai kristal. Air tanah juga mengalami penguapan, yaitu yang pertama penguapan langsung melalui pori-pori tanah akibat pemanasan matahari atau sering istilahnya namanya evaporasi, penguapan yang tidak langsung, yaitu melalui permukaan daun tumbuh-tumbuhan yang sering disebut dengan yang namanya transpirasi. Dan menurut ilmu klimatologi dan hidrologi, keduanya dinamakan evapotranspirasi yang mempengaruhi tanah sampai kedalaman 30 cm saja. Kayak macam-macam air tanah. Berdasarkan letaknya, ini dibagi ke dalam dua. Yang pertama air permukaan, yaitu freatik, air tanah yang terdapat di atas lapisan tanah ataupun batuan yang tidak tembus. Artinya air yang ada di sumur-sumur, sungai, danau, rawa, termasuk jenis ini. Sedangkan air tanah dalam, ya air tanah yang terdapat di bawah lapisan tanah ataupun batuan yang tidak tembus air, impermeable. Untuk memperoleh air tanah jenis ini harus dilakukan dengan yang namanya pengeboran. Sumur bor atau artesis merupakan salah satu contoh sumur yang airnya berasal dari tanah dalam. Jadi kalau di rumah kita ada sumur bor, maka itu adalah air tanah dalam. Kemudian menurut asalnya itu jenis air tanah itu dibagi menjadi dua. Air tanah yang berasal dari atmosfer disebut dengan meteoric water, yaitu air tanah yang berasal dari hujan dan pencairan salju. Sedangkan yang kedua, air tanah yang berasal dari dalam bumi, misalnya air tanah turbir, yaitu air tanah yang tersimpan di dalam batuan sedimen. Atau jenis air tanah juvenil, yaitu air tanah yang naik dari magma bila gas-gasnya dibebaskan melalui mata air panas. Atau mungkin ada air tanah fosil, air tanah yang terperangkap dalam rongga-rongga batuan dan tetap tinggal dalam batuan tersebut sejak penimbunan terjadi. Kemudian ada 4 wilayah air tanah, yaitu yang pertama wilayah yang masih terpengaruh udara, kemudian yang kedua wilayah jenuh air, yang ketiga wilayah kapiler udara, dan yang keempat adalah wilayah air dalam. Jadi ini bisa nanti dipahami. Kemudian kita lihat skema lapisan air tanah. Inilah dia skema lapisan air tanah. Ini air permukaan, surface water, kemudian ada sumur freatis, ada sumur artesis, ini daerah resapan. Kemudian lapisan tidak kedap air, permeable, air tanah dangkal, freatis, ya, inilah yang didapat.
Ya, kalau ketika ada rumah yang membuat sumur, ya, sumur biasa, kemudian ada lapisan kedap air, kemudian sumur artesis ketika ada rumah yang membuat ataupun melakukan pengambilan air dengan cara membor. Nah, ini dia. Ini air tanah dalam artesis. Ini adalah lapisan kedap air impermeable. Kemudian kita masuk ke perairan darat yang kedua, namanya sungai. Sungai adalah aliran air tawar melalui suatu saluran menuju laut, danau, atau sungai lain yang lebih besar. Air sungai dapat berasal dari gletser, danau yang meluap, atau mata air pegunungan. Dalam perjalanan aliran sungai mempunyai 3 aktivitas, yaitu melakukan erosi, transportasi, dan sedimentasi. Adapun badan-badan air yang berfungsi sebagai muara adalah laut, danau, dan sungai. Oke, sekarang kita masuk ke karakteristik aliran sungai. Karakteristik aliran sungai atau sering istilahnya disebut dengan daerah aliran sungai yang dibagi menjadi 3 wilayah. Ya, ini menurut aliran sungainya. Yang pertama itu adalah hulu. Ini hulu awal, bagian hulu. Lembahnya berbentuk V. Hulu sungai umumnya terletak di wilayah dataran tinggi. Gradien kemiringan lereng cukup tinggi dan badan sungai sempit. Kecepatan aliran sungai cukup besar sehingga energi alirannya mampu membawa partikel yang berukuran besar dan diendapkan di bagian tengah ataupun hilir sungai. Hal ini juga menyebabkan tingkat erosi pada bagian dasar sungai lebih tinggi daripada erosi di bagian tepi sungai. Kondisi inilah yang membuat sungai menjadi lebih cepat daripada melebarnya. Kemudian, bagian tengah biasanya berbentuk huruf U. Ya, ada hulu, ada tengah. Ini yang ke tengah adalah pada bagian tengah sungai kecepatan airnya mulai berkurang karena terletak di kawasan dataran yang relatif landai, sehingga energi aliran juga berkurang. Oleh karena itu, partikel dengan ukuran besar mulai diendapkan pada bagian tepi sungai. Biasanya bentuk lembah menyerupai huruf U. Lembahnya itu menyerupai huruf U. Kemudian yang bagian hilir, lembah berbentuk huruf U. Ya, U-nya itu agak melebar dia. Pada hilir sungai, air mengalir sangat lambat sehingga partikel yang masih mampu mengalir hanyalah partikel berukuran kecil. Ujung sebuah sungai adalah danau atau laut. Banyak dijumpai sungai yang berkelok-kelok dan terdapat kali mati. Bentuk lembah sangat lebar, mulut sungai dapat berbentuk delta, estuaria, dan gosong pasir. Itulah dia karakteristik daripada aliran sungai. Kemudian kita masuk klasifikasi sungai. Klasifikasi sungai itu berdasarkan geologi. Yang pertama, sungai anteseden, sungai yang tetap mempertahankan arah alirannya dengan struktur geologi yang melintang. Sungai epigenesa, sungai yang terus-menerus mengikis batuan yang dilaluinya. Kemudian sungai superposite adalah sungai yang melintang, struktur dan prosesnya dibimbing oleh lapisan batuan yang menutupinya. Jadi ada 3 berdasarkan struktur geologinya. Kemudian berdasarkan debit airnya. Yang pertama sungai permanen. Sungai yang debit airnya tetap sepanjang tahun. Ya. Kemudian sungai periodik, yaitu sungai yang pada waktu musim hujan airnya banyak, sedangkan musim kemarau agak berkurang sedikit. Kemudian sungai episodik, yaitu sungai yang pada musim kemarau airnya kering dan pada musim penghujan airnya banyak. Airnya artinya ketika pada saat musim hujan dia baru ada airnya. Ya, tapi ketika musim kering sangat sedikit. Sungai epermal yaitu sungai yang airnya hanya ada pada saat musim hujan. Itulah dia bedanya. Episodik, epermal, periodik, dan permanen. Kemudian berdasarkan sumber airnya. Berdasarkan sumber airnya ada dibagi berdasarkan sungai hujan, yaitu asal airnya, sumber airnya berasal dari air hujan. Sungai gletser berasal dari pencairan es atau salju. Sungai campuran, sungai yang berasal dari hujan dan pencairan es atau salju. Kemudian berdasarkan arah aliran sungai, sungai dibedakan berdasarkan pertama sungai konsekuen, sungai yang aliran airnya sesuai dengan kemiringan lereng. Sungai subsekuen adalah sungai yang arah alirannya tegak lurus dengan sungai konsekuen. Sungai obsekuen adalah sungai arah alirannya berlawanan dengan sungai konsekuen. Sungai resekuen adalah anak sungai subsekuen yang
aliran airnya searah dengan sungai konsekuen. Sungai insekuen adalah sungai yang mengalir tanpa dikontrol oleh struktur geologi. Ini bisa dilihat. Sungai resekuen, obsekuen, konsekuen, dan subsekuen. Simbolnya ROKS. Ya. Ini subsekuen, ini konsekuen, ini obsekuen, ini resekuen. Bisa dilihat. Inilah dia gambarnya. Oke, kita masuk ke pola aliran sungai. Pola aliran sungai itu atau sering dibentuk bagaimana bentuk atau kombinasi sungai-sungai utama dan anak-anaknya akibat pengaruh struktur batuan, resistensi batuan, dan topografi membentuk desain geometris yang pasti di daerah aliran sungai. Jaringan sungai utama dan anak-anak sungai digambarkan sebagai pola aliran sungai. Jadi dari pola aliran sungai bisalah kita tarik bagaimana pola-polanya. Yang pertama adalah pola dendritik. Pola dendritik adalah daerah aliran sungai luas, aliran sungai konsekuen, dan anak sungainya mirip cabang atau akar pohon. Pola dendritik terbentuk pada daerah dengan kemiringan struktur batuan yang hampir horizontal dan memiliki tingkat resistensi batuan yang seragam. Pola ini sangat umum di semua wilayah iklim dan geomorfologi di seluruh dunia. Ya, itulah dia pola dendritik, bisa dilihat bagaimana gambarnya. Kemudian, trellis. Trellis adalah umumnya ditemukan di daerah yang memiliki struktur berlipatan dan daerah pesisir. Pola trellis terbentuk di area bidang perlapisan yang tersingkap, panjang, dan sejajar. Pola bidang perlapisan ini, pola ini menunjukkan desain geometris berbentuk persegi dari jaringan konsekuen dan anak-anak sungainya. Anak-anak sungai ini hampir membentuk sudut 90 derajat terhadap sungai induknya dengan panjang yang relatif sama. Itulah dia gambarnya sungai trellis. Kemudian ada sungai rektangular. Sungai rektangular terbentuk karena pola rektangular akibat adanya patahan atau rekahan pada permukaan suatu area. Pola ini juga memiliki geometri membentuk persegi dengan sudut 90 derajat. Perbedaan dengan pola trellis, pola ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan struktur batuan, sehingga terkadang tidak ada jaringan antar sungai. Ruang sungai pada pola rektangular memiliki jarak lebih lebar antar sungai dan sungai berikutnya. Ya, ini biasanya membentuk sudut siku-siku, bisa dilihat dari gambar. Ini adalah penjelasan singkatnya. Kemudian sungai paralel. Sungai paralel adalah pola aliran sungai yang arah alirannya hampir sejajar dengan sungai induk. Pola paralel berkembang di daerah yang memiliki batuan seragam dengan arah kemiringan yang sama. Pola seperti ini pada umumnya ditemukan di wilayah pesisir yang sempit atau di lereng perbukitan yang panjang. Inilah dia contoh gambarnya. Kemudian radial sentrifugal. Sebenarnya pola radial ini dibagi menjadi dua, namanya pertama radial sentrifugal, yang kedua radial sentripetal. Radial sentrifugal ini adalah pola aliran yang ditemukan di daerah topografi seperti kubah, bukit terisolasi, atau kerucut vulkanik dengan lereng divergen ditemukan di semua arah. Daerah aliran sungai berasal dari puncak topografi dan menyebar ke segala arah dari atas daratan, ya, dari atas daratan tinggi. Pola aliran yang menyebar meninggalkan pusatnya, artinya kalau dia sentrifugal itu adalah meninggalkan pusat. Ya, artinya pusatnya itu sebagai sumber airnya. Ya, jadi dia meninggalkan pusat. Ya. Kalau dia radial sentripetal adalah pola aliran yang mengumpul menuju ke pusat, artinya dia menuju pusat. Alirannya, hilirnya itu menuju ke pusat, contohnya danau atau yang lain. Kemudian anular adalah pola aliran sungai yang membentuk lingkaran yang ditemukan di daerah dom. Pola anular melingkar menunjukkan aliran konsentrasi sungai di sekitar dataran tinggi. Kemudian pinit. Pola pinit ini adalah pola aliran di mana muara-muara anak sungainya membentuk sudut lancip. Pola pinit banyak ditemui di daerah yang memiliki lereng tinggi dan curam. Inilah dia gambar spesifiknya: aliran dendritik, sentripetal, sentrifugal, rektangular,
kemudian radial, trellis, inilah di gambarnya. Oke, manfaat sungai. Ketika berbicara pada manfaat sungai, banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan yang bisa kita rasakan ya dalam aktivitas kita atau mungkin dalam lingkungan kita ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai yang pertama adalah sebagai prasarana transportasi, kemudian merupakan sumber air untuk irigasi, digunakan untuk membangkit tenaga listrik, dimanfaatkan sebagai prasarana olahraga, digunakan sebagai tempat budidaya perikanan dan lain-lain segala macam. Ya, pencegahan banjir, sumber air kehidupan, tempat wisata, mata pencarian, pusat ekosistem, pembangkit listrik, dan lain-lain. Oke, itulah dia manfaat daripada sungai. Oke, demikian anak-anak Bapak semua pembahasan pada materi hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup kita. Bapak sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.